Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Mahrani dengan NIM 2429232. Di sini saya akan membuat video simulasi untuk mata kuliah pembelajaran IPA STEM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Selamat pagi. Apa kabar hanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Udah pada sarapan semuanya? Udah baik. Udah semangat ya belajar untuk hari ini. Oke, sebelum itu coba periksa dulu di sekeliling kalian. Kalau ada sampah mohon diambil terlebih dahulu dan susun meja dengan rapi. Oke, dan siapkan alat tulisnya untuk siap belajar. Oke, sudah rapi semuanya ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa kepada ketua kelas. Tolong pimpin untuk doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah ya semuanya. Ibu cek absensi dulu ya. Hadir semuanya anak-anak ibu? Hadir. Oke, alhamdulillah. Tandanya udah semangat nih untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Kalau gitu ibu mau tanya, siapa anak-anak ibu yang masih ingat terkait pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, tentang bentang alam yang mempengaruhi profesi setiap masyarakatnya. Oke, ada yang bisa mempresentasikan terkait tugas kemarin? Ibu minta coba Ananda lihat bagaimana kondisi lingkungan sekitar Ananda dan kaitkan dengan profesi. Oke, silakan maju. Oke, bagus ya, terima kasih atas penampilannya. Oke, jadi bentang alam itu di mana kita tinggal itu akan mempengaruhi profesi mana kita kerja. Misalnya kita tinggal di sekitaran pesisir, karena rata-rata penduduknya itu akan bekerja sebagai nelayan. Nah, maka pembelajaran ini akan berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini ibu udah nampilin sebuah gambar. Coba ibu perhatikan semua, yaitu contoh gambar pertama itu orang sedang mencuci, yang kedua orang sedang makan, yang ketiga orang membuat rumah, yang keempat orang sedang bernafas, itu yang kelima orang menulis. Semuanya ini menurut anak-anak ibu merupakan sebuah kegiatan manusia, dimana kira-kira dalam kegiatan yang pertama, kalau kita mencuci kita membutuhkan apa ya? Ya, kita membutuhkan air. Oke, silakan ditulis siapa yang berani menulisnya. Silakan ditulis datakan ya, anak ibu. Yang kedua, kalau kita makan kita butuh yang namanya lauk pauk. Ya betul, ada nasi, ada ikannya, ada sayur-sayurannya dari hasil pertanian. Oke, yang ketiga, kalau kita membangun rumah kita membutuhkan ya batu bata, Bu. Oke, silakan dicatat. Yang keempat, kalau kita bernafas kita membutuhkan udara, ya oksigen, betul sekali. Dan yang kelima, kalau kita menulis kita butuhkan apa Ibu? Kertas, ya betul sekali. Kalau kertas itu asalnya dari mana ya? Ya dari kayu, ada yang tahu ya, dari kayu ya. Kertas itu asalnya dari kayu. Kalau udara dari udara, terus oke udah. Nah, dari data yang kita dapatkan ini, semuanya kalau anak ibu lihat itu dari apa semuanya? Sumbernya ini berasal dari alam, seperti ada air, kita tumbuh-tumbuhan dari alam, terus batu bata, ada udara, sama pohon, semuanya berasal dari alam. Itulah yang dinamakan dengan sumber daya alam, yaitu. Nah, kalau misalnya misalnya data yang ini, segala sumber daya alam ini tidak ada, gimana? Kalau dia punah habis bagaimana? Ya, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita lagi. Ya betul. Jadi aktivitas terganggu. Kalau tidak ada air bagaimana cara kita mencuci kan? Nah, makanya anak-anak ibu, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar bagaimana pelestarian sumber daya alam. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa ibu ini harus mampu dia menjelaskan secara lisan konsep sumber daya alam. Terus anak-anak ibu juga harus mampu mendemonstrasikan tindakan nyata melestarikan sumber daya alam. Terus anak-anak ibu juga mampu menunjukkan sikap peduli
pelestarian sumber daya alam, dan anak ibu juga mampu merancang satu aksi nantinya. Oke, makanya ya, maha besar Allah segala ciptaannya. Kita itu sebagai makhluk hidup masih membutuhkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Makanya sebagai bentuk syukur kita atas nikmat Allah, makanya kita bagaimana kalau terhadap alam, kita melestarikannya, menjaga alam yang telah disediakan oleh Allah SWT. Nah, sepertinya anak-anak ibu udah mulai bersemangat nih belajarnya ya. Nah, ada yang bisa membacakan jadi apa itu pengertian sumber daya alam? Ya, jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasalnya dari alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, adapun anak-anak ibu, di mana terdapat jenis sumber daya alam. Pertama itu adalah sumber daya alam hayati. Itu sumber daya alam yang berasalnya dari makhluk hidup. Seperti apa tadi? Tumbuhan dan hewan. Terus juga ada sumber daya alam non hayati. Itu yang berasal dari benda yang tak hidup, sepertinya unsur alam seperti air, ada udara, dan ada cahaya matahari. Nah, anak ibu, dari hasil data yang kalian tulis, sekarang kita mari mengelompokkan yang termasuk ke dalam sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, yang pertama air, berdasarkan ciri-cirinya juga. Air ini non hayati atau hayati ya? Kira-kira anak ibu. Kenapa bisa dia non hayati? Nah, dari ciri-ciri yang pertama, apa itu? Yang pertama, dia berasal dari unsur alam atau makhluk yang atau benda yang tak hidup. Betul. Terus apakah dia bisa berkembang biak atau dia bisa tumbuh gitu? Nggak bisa juga ya. Oke, jadi air termasuk ke dalam sumber daya alam non hayati. Lanjut ke makanan tadi Bu. Tadi kan orang sedang makan, jadi makanan itu dari nasi dan ikan yang berasal dari hasil pertanian atau istilahnya dari tumbuh-tumbuhan. Kita simpulkan saja dia dari hasil tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini termasuk sumber daya alam hayati atau non hayati? Kita lihat dari ciri-ciri yang pertama, dia termasuk dari golongan makhluk hidup. Kalau hayati ya, betul ya, dia tergolong masuk ke dalam sumber daya alam hayati karena dia berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup apa tadi? Yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, betul. Terus dia bisa berkembang biak dengan cara apa? Kalau kita tanam. Oke, betul. Jadi ini gambar yang kedua termasuk ke dalam sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati. Oke, yang ketiga yaitu batu bata. Sudah jelas Ibu, termasuk ke dalam sumber daya alam non hayati karena dia berasal dari tanah dan air. Ya, betul sekali, dari unsur-unsur alam yang tidak hidup. Betul. Oke, gambar keempat kira-kira non hayati atau hayati? Non hayati ya, karena dia berasal dari unsur alam juga, yaitu udara, makhluk tidak hidup. Oke. Yang kelima pohon termasuk ke dalam tumbuh-tumbuhan, berarti dia tergolong ke dalam sumber daya alam hayati. Oke, pintar ya anak-anak ibu semua. Setelah kita mengelompokkan, kita mengetahui bagaimana apa itu konsep sumber daya alam hayati dan non hayati. Sekarang sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, kita ice breaking dulu untuk semangatin buat pembelajaran selanjutnya. Oke, siap? Oke anak-anak ibu semua, mari kita ice breaking.
setelah kita melakukan ice breaking tadi, udah pada semangat anak-anak ibu untuk melanjutkan pembelajaran kita. Oke, udah pada semangat ya. Nah, jadi untuk bikin semangat pembelajaran kita, mari kita ibu akan nampilin sebuah poster. Di sana kita bakal baca lewat poster. Ayo. Nah, di sini udah ibu tampilin beberapa poster yang dimana jika anak ibu lihat ini tentang apa ya? Ya betul, tentang bencana yang terjadi di pulau kita yaitu Sumatera. Nah, sebelum ibu masuk kita akan bacanya. Apakah anak-anak ibu pernah dengar berita ini atau ada yang ngalamin sebagai korban gitu? Atau gimana? Coba ceritain gimana ketika terjadi bencana itu kalian di mana, sedang ngapain gitu. Oh ya gitu ya. Iya, bencana yang terjadi di Sumatera kemarin itu anak-anak ibu itu terjadi karena hujan yang deras tidak berhenti, terjadilah banjir yang disertai dengan kayu-kayu, ada batuan. Yang paling parah anak-anak ibu yang di daerah mana sih bencana ini? Iya, di daerah Aceh tuh paling parah karena rumahnya itu sudah parah sekali. Ini lebih parah dari tsunami tahun 2006, tahu anak-anak ibu? Iya, itu lebih parahan banjir ya ini, karena hujan tidak ada berhentinya ya. Nah, sekarang ibu minta pada anak-anak ibu silakan untuk membaca poster ini terlebih dahulu, dipahami, nanti ibu akan tanya, oke? Udah selesai baca posternya ya, ayo kita bahas sama-sama. Jadi yang pertama ini, dari poster ini kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita tentang pelestarian sumber daya alam ini ya anak ibu, ini berarti sumber daya alam apa yang sedang terancam ini? Ayo silakan. Ya betul, pohon ya, ada pohon ibu, iya betul, tanah juga, oke, air juga, iya betul. Jadi nah sebelum itu termasuk jenis sumber daya alam apa itu? Kalau pohon berarti apa tadi? Ya sumber daya alam hayati. Kalau tanah non hayati ya, iya betul. Air juga non hayati. Oke, udah bisa nih mengelompokkan. Nah, dari pengetahuan anak-anak ibu tadi, coba kita amati lagi. Kenapa ya bisa sumber daya alam ini menyebabkan suatu bencana gitu? Karena apa? Ya karena perilaku tindakan manusia yang merusak alam. Nah, kira-kira menurut anak-anak ibu, kita lakuin apa ya biar sumber daya alam ini gak menyebabkan banjir yang terjadi di Sumatera ini? Apa ya? Ya kita jaga alam kita. Contoh dampaknya apa tadi yang kalian ketahui tadi dari poster ini? Yaitu rumah terendam dan rusak, memakan korban jiwa. Oh iya betul, memakan korban jiwa juga. Jembatan dan jalan rusak ibu. Oh iya, jembatan dan jalan juga rusak. Lahan pertanian rusak. Oh iya, semuanya hancur ya. Kenapa ya? Berarti banjir ini bukan hanya sekedar air yang mengalir saja, berarti diikuti ada kayu, juga terjadi longsor sekalian. Iya, itu sangat parah. Kalau banjirnya misalnya air doang nggak apa-apa ya kan ya, bisa surut lagi, rumah warga gak separah ini bakalan hancur ya. Berarti ini banjirnya ini banjir yang memang membawa dengan alamnya, sumber daya alamnya juga terbawa di sini anak-anak ibu. Nah, makanya kita lakukanlah yang namanya sesuai dengan tema pembelajaran kita hari ini, pelestarian sumber daya alam. Bagaimana kira-kira sebelum menurut anak-anak ibu minta dulu nih sarannya, pelestarian apa sih yang perlu kita lakukan nih agar tidak terjadi bencana? Ya membuang sampah, jangan membuang sampah sembarangan, betul. Apalagi anak-anak ibu, nah jangan menebang pohon. Nah ini sangat bagus sekali nih, menebang pohon. Ini mungkin penyebabnya terjadi karena menebang pohon ya anak-anak ibu. Kalau kita tebang pohon, berarti tanah itu tidak ada yang di perbukitan atau di mana itu tidak ada penahannya. Berarti kalau ketika air yang turun, hujan terus tidak ada berhentinya, maka tanah itu ikut ke bawah. Apalagi ditambah
juga sampah menyumbat sehingga terjadilah banjir. Anak-anak Bu pintar. Gimana tuh cara kita buktiinnya? Yuk sekarang Ibu ajak anak-anak Ibu untuk ngelakuin sebuah eksperimen di sana. Oke. Nah sebelum itu Ibu bagi dulu, kalian duduk berkelompok dulu ya. Oke. Alat dan bahannya udah disiapkan, kalian rancang apa sebisa kalian yang bisa kalian hubungkan dengan terkait poster tadi. Mau bikin apa dari alat dan bahan yang Ibu sediakan ini? Ayo silakan bekerja dan Ibu secara berkelompok ya dengan tertib. Nah, oke, dari kelompok yang lain di sini kita akan mengambil alat peraga seperti ini anak-anak. Jadi di sini udah ada beberapa kelompok yang udah menyajikan membuat alat peraga ini. Yang pertama, pada kotak yang pertama ini mereka mengisinya full tanah. Oke. Nah, pada kotak yang kedua mereka itu membuat ada tanah dan ada rumputnya di atas. Oke, untuk apa ya? Dua media ini. Nah, langsung kita akan praktekin. Oke. Ya, nah Ibu, kita sudah akan membuat sebuah ilustrasi yang terjadi sesuai bencana yang di dalam poster yang kita baca tadi. Di sini ada sebuah air, anggap aja ini sebagai air hujannya. Di sini ada, kita akan membandingkan kenapa ini Bu harus dimiringin kayak gini nih. Kita akan membuat ilustrasi bagaimana misalnya ini adalah merupakan kayak pepohonan yang ada di perbukitan. Jadi miring gini, kita bikin miring ya. Bandingkan dengan, anggap aja ini adalah tanah. Ini adalah sebuah tanah yang misalnya ini adalah rumputnya ini sebagai pohon. Kita akan mengilustrasikan bencana yang terjadi di poster yang kita baca tadi. Oke, anggap saja ya. Yang pertama Ibu, kita coba yang ini tanpa rumput dulu tanahnya ini dengan posisi miring ya anak-anak, karena ini daratan tinggi ya. Oke, kita diguyur daratan tinggi ini atau bukitan ini hanya tok tanah aja. Kita misalnya buat ilustrasi hujan turun dengan terus menerus tanpa ada hentinya. Ayo kita buat ya. Waduh, wow, airnya turun nih Bu. Kalian perhatikan ya, sambil memperhatikan apa yang terjadi anak-anak Ibu dari gambar ini, dari video ini. Nah ternyata ketika airnya turun, tanahnya juga ikut turun, airnya juga ikut turun dan ke roh Ibu. Oke, bagaimana ya dengan tanah yang ada rumputnya? Oke, mari diguyuri hujan misalnya. Kita buat tanah diguyuri hujan dengan rumput. Wow, yang keluar hanya airnya aja Bu, tanahnya gak ikut. Nah, setelah anak Ibu mengamati kedua eksperimen kali ini, Ibu akan beri kesempatan kepada kalian, ada yang ingin bertanya. Nah, apa itu? Kenapa ya Bu bisa air tanpa tanah ini dia bisa ikut tanahnya? Kenapa ya anak Ibu dibandingkan dengan air yang tanpa dengan rumput ini, rumput tanahnya itu gak ikut ke bawah air tadi. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini anak Ibu. Jadi tanah ini kalau gak dikasih rumput, gak ada penguatnya, gak ada penahan si tanah ini. Nah, jadi air di tanah ini bisa saja dia itu luruh dengan air yang terbawa arus, dibandingkan dengan tanah yang dikasih rumput teman-teman, adik-adik semua. Nah, tanahnya ini di sana kan ada dalamnya ada akar. Nah, akarnya inilah yang mengikat si tanah sehingga tanah ini tidak terbawa ketika hari hujan, tidak terbawa oleh si air tadi, karena ada tanah yang menyerap, yang menguatkan si tanah sehingga dia tidak mudah terbawa oleh air. Anggap saja ilustrasinya seperti bencana yang terjadi tadi. Nah, sekarang setelah kita melakukan hasil eksperimen ini, anak-anak Ibu buat di dalam LKPD-nya kesimpulan dan lanjut untuk mengerjakan LKPD-nya, lembar LKPD-nya yang akan Ibu bagikan secara berkelompok. Silahkan didiskusikan. Kemudian nanti akan dipresentasikan hasilnya. Oke. Nah, oke, sepertinya udah pada siap mengerjakan LKPD-nya. Ayo silakan kelompok satu untuk mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompok lain silakan mendengarkan penjelasan dari kelompok penyaji dan memberikan tanggapan atau sarannya. Oke, anak-anak Ibu. Oke.
Nah, oke, semuanya udah presentasi semuanya. Di hasil eksperimen dan presentasi anak-anak ibu sudah bagus, semuanya sudah mantap, sehingga penting ya langkah kecil, tindakan yang kita lakukan seperti menebang pohon itu bisa membuat bencana besar anak-anak ibu. Nah, kira-kira bagaimana jika salah satu langkah yang kita dapatkan yaitu ketika misalnya lahan rumah kita di belakang kosong, kita bisa menanaminya, memanfaatkannya, menciptakan sumber daya alam yang baru. Tidak apa-apa dengan langkah kecil kita, yang penting kita bisa menyelamatkan bumi kita. Oke? Bagaimana perasaan anak-anak ibu hari ini setelah belajar dan bereksperimen bersama terkait bagaimana bencana yang terjadi? Seperti itulah ilustrasi kira-kira anak-anak ibu. Senang hore. Dari sana anak-anak ibu bisa sadar ya, satu tindakan yang kita lakukan menebang pohon itu akan membuat ekosistem kita jadi rusak, hancur, akan banjir, dan bencananya akan berakibat kepada kita sebagai manusia. Perlunya tidak memperhatikan setiap tindakan kita. Oke? Nah ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Telah sampai kita pada penghujung pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu ibu mau bertanya, jadi apa tadi sumber daya alam? Yaitu segala sesuatu yang tersedia dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu bentuk kita mencintai alam yaitu dengan melestarikan alam, menjaga alam, tidak merusaknya. Oke, dan lanjut, apa-apa saja ya anak-anak ibu jenis dari sumber daya alam tadi? Ya, ada dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Apa itu sumber daya alam hayati? Itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non hayati apa tadi? Yaitu berasal dari unsur alam yang tidak hidup seperti cahaya, tanah, air. Oke, bagus semua ya, udah pinter, udah paham. Nah, untuk pembelajaran pada minggu berikutnya, ibu meminta kalian masing-masing berkelompok lagi untuk merancang satu aksi nyata contoh pelestarian sumber daya alam yang bisa anak-anak ibu lakukan di lingkungan sekitarnya. Mau menanam pohon atau membuat tong sampah agar semua orang bisa teratur, atau membuat poster ajakan, segala macamnya silahkan diberikan, sarankan kepada kelompok. Untuk pertama besok sudah siap dan mempresentasikan hasilnya dalam bentuk apapun. Oke anak-anak ibu semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita dan seterusnya. Nah, pentingnya rasa bersyukur kita atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala begitu indah dan sempurnanya. Semestinya dalam bentuk kita rasa bersyukur kita, makanya kita perlu melakukan apa? Untuk menunjukkan rasa bersyukur kita, yaitu menjaga alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaganya, melestarikannya, jangan merusaknya. Oke, anak-anak ibu semua. Nah, sebelum kita pulang, beres-beres dulu, persiapan dulu. Oke, udah siap, silahkan ke tuan kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Berdoa dimulai, bersyukur dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, silahkan kepada mana bu? Silahkan pulang. Sekian presentasi, sekian simulasi pembelajaran IPA saya tentang pelestarian sumber daya alam. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.